Asik belajar cerita Tuhan. Sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, kita akan devosi terlebih dahulu. Dan kita akan menyanyikan sebuah lagu yang akan dibawakan oleh salah satu siswa SLH Jati Agung, yaitu Agape. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada pagi hari ini Tuhan menyerahkan renungan pagi hari ini dimanapun kami berada, siswa-siswi Lentera Harapan mulai dari kelas 1 sampai kelas 4. Kiranya Tuhan yang beracara, kiranya Tuhan yang berkarya. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk dengar firman-Mu. Amin. Baik, selamat pagi semuanya. Oke, bagaimana kabar kalian? Ada yang berbeda ya hari ini. Apa anak-anak? Iya, biasanya di sesi pertama, di bagian pertama, salam pembuka itu ada Ibu Herna. Tetapi hari ini Ibu memberikan satu kesempatan untuk anak-anak kelas 4 menampilkan dirinya ya, dengan bakat dan talentanya. Asik belajar cerita Tuhan ya. Hari ini, pagi ini temanya yaitu tentang siapa paling hebat ya. Firman Tuhan diambil di dalam Ulangan 3 ayat 24 ya, yang dikatakan begini. Ya Tuhan Allah engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Ya. Hari ini Ibu lanjut ya ceritanya. Kenapa Ibu berbeda ya? Hari ini adalah hari bertepatan dengan memperingati hari pertempuran 10 November ya, di Surabaya. Pada saat itu ya, tanggal 10 November tahun 1945, ini sebagai pengantar ya, Ibu akan mengantarkan kalian dengan sejarah Hari Pahlawan ya, di mana Belanda mengibarkan benderanya di Surabaya. Coba, Indonesia sudah merdeka, tiba-tiba ada negara lain yang mengibarkan bendera. Tidak mungkin kan? Yang harusnya hanya satu bendera, yaitu bendera merah putih. Tetapi anak-anak tahu bendera Belanda dikibarkan di Surabaya. Apa yang terjadi anak-anak? Orang-orang, pemuda-pemuda, tentara-tentara yang ada di sana tidak mungkin tinggal diam. Ya, akhirnya mereka melakukan persiapan untuk
memerangi Belanda, ya. Dan terjadilah itu ya pada tanggal 10 November, ya. Banyak sekali pemuda-pemuda tentara Indonesia yang meninggal. Untuk apa? Mempertahankan kemerdekaan Indonesia, anak-anak. Ya. Ada berapa banyak? Ada 1000 pemuda meninggal di situ. Banyak banget ya. Sehingga pemuda-pemuda yang telah berguguran itu, 1000 pemuda itu, ya, negara akhirnya menuliskan itu sebagai sejarah, ya, di dalam sejarah bangsa Indonesia. Itu dicatat, ditulis ya. Dan juga negara ataupun pemerintah menetapkan hari ini, ya, tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan, ya. Jadi saat ini kita semua sedang memperingati Hari Pahlawan, ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tokoh ataupun orang-orang hebat yang ada di Indonesia maupun di dunia. Bahkan kita akan melihat yang ada di Alkitab. Anak-anak, tahu nggak siapa itu Soekarno? Tahu ya? Pasti tahu. Insinyur Soekarno itu adalah pahlawan Indonesia. Kenapa disebut pahlawan? Karena beliau, ya, adalah salah satu tokoh Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Berkat beliau, Indonesia bisa merdeka. Ya, yang pasti bukan hanya Pak Karno ya, tapi yang lainnya banyak di belakangnya, ya. Lalu ada lagi pahlawan yang lain, ya, pahlawan besar yang terkenal itu ya. Namanya Jenderal Sudirman. Keren ya, coba dicari-cari siapa sih itu. Nah, terus ada lagi pahlawan dunia, ya, di dalam keimanan, itu adalah Martin Luther, ya. Martin Luther ini adalah bapak reformasi, perubahan, ya, yang membawa perubahan di dalam gereja Tuhan. Lalu ada lagi pahlawan di bidang teknologi yang sekarang orangnya masih hidup, ya, pencipta Microsoft. Wah, berkat beliau, ya, dan dia sangat-sangat menjadi orang yang terkenal, ya, namanya Bill Gates, ya. Anak-anak boleh lihat nanti. Terus kalian pernah juga lihat cerita-cerita di film? Itu ada Superman, terus ada Power Rangers, lalu ada Spider-Man, lalu ada Iron Man, ya. Pasti kalian pernah nonton itu ya. Mungkin bagi yang belum pernah, mungkin bisalah sekali-sekali dengarkan ceritanya. Mungkin tokoh-tokoh ini dimunculkan sebagai apa? Orang-orang terinspirasi, mereka merindukan, mengidolakan seorang yang super power, yang hebat. Mereka ingin menciptakan seseorang yang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan imajinasi mereka, sesuai dengan pikiran, sesuai dengan harapan, ya. Sehingga muncullah film-film ini, ya. Bagaimana dengan kisah pahlawan dalam Alkitab, anak-anak? Kita punya pahlawan yang hebat, ya. Yaitu siapa? Musa. Musa adalah pahlawan Israel. Kenapa disebut pahlawan Israel? Karena Musa yang Tuhan pilih untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan, ya. Lalu ada lagi, ya, Raja Daud. Dia berperang melawan siapa? Goliat, ya. Raksasa, tingginya lebih tinggi dari Daud, besarnya lebih dari Daud, keperkasaannya lebih dari Daud, kuatnya juga lebih dari Daud, ya. Tapi Tuhan pakai Daud untuk menyatakan kekuasaannya, kekuatannya Allah, kemuliaannya Allah. Dia hanya menuruti apa yang Tuhan bilang. Lalu ada pahlawan lagi, Yosua, ya. Sebenarnya banyak pahlawan di dalam Alkitab, ya. Tapi Ibu ambil beberapa tokoh ini aja, ya. Ya, di mana Yosua masuk tanah Kanaan dan dia
sebagai penggantinya Musa. Musa nggak nyampe ke tanah Kanaan anak-anak ya, karena Musa sudah dihukum oleh Tuhan waktu itu karena dia berbuat sesuatu yang salah. Sampai Tuhan bilang, kamu nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Bukan kamu yang akan masuk ke tanah Kanaan, tapi orang lain, yaitu Yosua yang Tuhan pilih. Ya, Yosua membawa bangsa Israel yang pasti tidak mudah, perjuangannya ada ya. Dia sampai membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Nah, sebenarnya dari semua cerita-cerita pahlawan-pahlawan tadi yang Ibu sebutkan itu, ada satu sosok pribadi yang hebat di balik itu semua, yang menggerakkan, ya, yang melakukan terobosan, ya, itu adalah Tuhan. Pahlawan kita, panglima perang kita, yang mengatur strategi berperang, yang mengatur berapa jumlah untuk berperang, ya. Coba lihat kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab, termasuk Indonesia. Kalian tahu sejarah bangsa kita, Indonesia ini perang melawan Belanda dan Jepang itu nggak pakai pistol atau tembak-tembak gitu ya, nggak pakai bom, nggak pakai meriam gitu ya. Tapi rakyat Indonesia melawannya dengan apa? Bambu runcing, anak-anak. Kamu bayangkan bambu runcing itu, tombak, bambu runcing, peralatan yang sangat sederhana sekali, ya. Tetapi Tuhan menolong bangsa Indonesia. Itu pekerjaan siapa? Pekerjaan Tuhan. Terlihat dari mana? Ketika banyak orang-orang yang ingin Indonesia merdeka. Nah, anak-anak, itu ya. Jadi Tuhanlah yang paling hebat sebenarnya di antara semua itu, ya. Pahlawan bagi semua manusia di dunia ini sudah dibuktikan dengan pengorbanan Kristus di kayu salib, ya. Bagaimana Tuhan Yesus, ya, telah mati untuk kita. Dia adalah pahlawan, lebih dari pahlawan yang ada di dunia ini, ya. Anak-anak, kamu sebagai siswa jadilah pahlawan untuk dirimu sendiri, ya. Mulai dari dirimu. Kalau kamu sudah bisa menjadi pahlawan untuk dirimu, kamu pasti bisa untuk jadi pahlawan orang lain, ya. Demikianlah anak-anak kisah cerita firman Tuhan. Mari anak-anak, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami boleh belajar dari sejarah, kami boleh belajar dari tokoh-tokoh, kami boleh belajar dari pahlawan-pahlawan yang ada di dunia ini. Kami menyadari bahwa benar Engkaulah satu-satunya pahlawan di dalam hidup kami yang terhebat, yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kami bersyukur teruslah Tuhan, Engkau menjadi pahlawan di dalam hidup kami, biar kami boleh terus hanya berharap kepada Tuhan. Syukur untuk hari ini, menyerahkan pembelajaran kami sepanjang hari ini. Berkati anak-anak, berkati guru, berkati juga orang tua Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menganugerahkan sukacita dan sejahtera, bahkan berkat yang daripada Tuhan boleh melimpah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Baik anak-anak, devosi kita sudah selesai, renungan pagi hari sudah selesai. Sebelum Ibu menutup renungan pagi hari ini, Ibu ingin menyampaikan terima kasih kepada murid Ibu yang bernama Gracia dan juga Agape. Terima kasih untuk pelayanan kalian hari ini. Semoga kalian selalu diberkati dan terus bersemangat di dalam pelayanan. Begitu juga untuk anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 semuanya ya. Terima kasih, selamat melakukan kegiatan pembelajaran kalian dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita ya. Lakukan yang terbaik, jadilah pahlawan untuk dirimu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat.